Halo, selamat datang di channel Low Space. Sesuai namanya, channel ini hadir untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia hukum atau yang ingin belajar hukum. Jadi, pastiin teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe Low Space untuk dapetin konten-konten menarik dari kami. Kenaikan inflasi setiap tahunnya merupakan hal yang tidak dapat dihindari, di mana inflasi mengakibatkan nilai uang terus menurun. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar mengelolanya. Salah satunya dengan investasi. Banyak tipe instrumen investasi seperti properti, emas, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Dari instrumen-instrumen tersebut, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling populer saat ini, terutama di kalangan anak muda. Saat ini banyak banget loh aplikasi yang memberikan kemudahan bagi kita yang mau berinvestasi saham maupun trading saham. Bahkan kita dapat dengan mudahnya mendapatkan ilmu mengenai saham secara gratis dari berbagai platform seperti channel YouTube, Instagram, WhatsApp Group, Telegram Group, dan Google. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, tentunya kalian yang sudah berinvestasi di saham atau yang mau berinvestasi saham, kalian perlu banget nih untuk tahu sebetulnya apa aja sih hak-hak yang kalian miliki selaku pemegang saham dari perspektif hukum. So what gitu loh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Tonton sampai habis ya. Secara umum, saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Dengan membeli saham perusahaan, maka kita otomatis menjadi pemilik perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita miliki. Selain itu, apabila kita merujuk kepada ketentuan di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, ditentukan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Dan menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, saham adalah salah satu jenis surat berharga atau efek. Oh iya teman-teman, saham sama seperti instrumen investasi lainnya loh. Secara umum, saham juga memiliki keuntungan dan juga risiko, seperti capital gain, yaitu kondisi di mana investor menjual saham lebih tinggi dari harga beli, dan pembagian keuntungan atau profit ke perusahaan atau biasa disebut dividen. Nah, kalau untuk resiko sahamnya, yang pertama ada capital loss, yaitu investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua ada resiko likuiditas. Kondisi ini dapat terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor saham dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dan yang ketiga, suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Dengan begitu, para investor tidak dapat melakukan aktivitas saham ataupun tidak bisa menjual sahamnya hingga suspendnya dicabut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang PT, terdapat hak-hak lain yang perlu kalian perhatikan sebagai pemegang saham seperti yang pertama, pemegang saham berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian mendapatkan pembayaran dividen dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, hak perseorangan, di mana setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri jika merasa dirugikan atas keputusan direksi atau dewan komisaris setelah RUPS. Keempat, hak menilai harga saham. Pemegang saham berhak mengajukan harga yang wajar kepada perseroan. Kelima, hak meminta didahulukan jika ada saham yang akan dikeluarkan sebagai penambahan modal. Keenam, hak gugatan derivatif, di mana pemegang saham dapat mewakili seluruh pemegang saham untuk menggugat jika terdapat anggota direksi yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian terhadap perseroan. Ketujuh, hak pemeriksaan, yaitu permohonan hak pemeriksaan dapat diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih
yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Kemudian pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang kedelapan, hak meminta mengadakan RUPS, di mana penyelenggaraan RUPS dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris. Yang terakhir, hak meminta pembubaran perseroan, yakni direksi, Dewan Komisaris, atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS. Selain itu, pemegang saham juga diperbolehkan untuk melakukan pengalihan hak atas saham. Istilah pengalihan saham yang digunakan dalam UU PT adalah pemindahan hak atas saham. Berdasarkan kepada pasal 60 ayat 1 UU PT, ditentukan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan sejumlah hak pada pemiliknya. Proses pengalihan saham disesuaikan dengan jenis perusahaan tersebut ya. Ketika perusahaan tersebut merupakan perusahaan tertutup, maka proses pengalihan saham pada PT tertutup secara garis besar akan tunduk pada ketentuan dalam UU PT. Mekanisme yang paling sering dilakukan adalah melalui jual beli saham, baik melalui penjualan saham kepada pemegang saham lain atau kepada pihak ketiga, atau menjual kembali saham kepada perusahaan atau buyback shares. Selain itu, terkait dengan pemindahan hak atas saham di dalam PT tertutup, merujuk kepada Undang-Undang PT diatur juga sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan pemegang saham atau RUPS, sehingga perlu memberitahukan rencana pengalihan saham terlebih dahulu kepada perusahaan. Yang kedua, penyelenggaraan RUPS hanya dapat dilakukan atas permintaan dua pihak, yaitu satu orang atau lebih pemegang saham yang sama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan Dewan Komisaris. Namun ketika ambang batas tersebut belum terpenuhi, maka perlu dicek kembali pengaturan penyelenggaraan RUPS dalam AD perusahaan atau dapat meminta kepada Dewan Komisaris untuk membuat permintaan tertulis yang ditujukan kepada direksi terkait penyelenggaraan RUPS. Yang ketiga, dalam hal permintaan persetujuan diterima, maka pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan menerbitkan akta pemindahan hak atas saham. Yang keempat, salinan akta pemindahan hak atas saham tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Kemudian, direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar PT paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Yang keenam, dalam hal pemberitahuan di atas, menteri berhak menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. Selanjutnya, perusahaan dapat mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pengalihan hak atas saham melalui anggaran dasar. Akan tetapi, pasal 57 ayat 1 UU PT menetapkan hal-hal yang wajib tercantum dalam anggaran dasar tersebut, yaitu yang pertama, keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Yang kedua, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ketika perusahaan tersebut bersifat terbuka atau TBK, maka penjualan saham dapat dilakukan melalui platform trading saham dengan tetap memperhatikan langkah-langkah teknis yang telah ditetapkan di platform trading saham tersebut, dan juga memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Kemudian pengalihan saham juga dapat dilakukan melalui proses pewarisan. Hanya saja pengalihan saham karena waris tidak terdapat kewajiban untuk menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dan tidak diperlukan persetujuan dari RUPS. Namun,
pewarisan saham harus tetap dilakukan atas persetujuan dari instansi berwenang. Terakhir teman-teman, ketika pewarisan saham pada perusahaan tertutup yang dimiliki lebih dari satu orang, maka diperlukan penunjukan salah satu dari ahli waris untuk mewakili pemegang saham ya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sedang berinvestasi di saham atau kalian baru berencana untuk berinvestasi saham? Apabila iya, maka semoga video ini dapat membantu kalian dalam membuat perjanjian tersebut ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Low Space supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oh iya, jika ada topik lain yang ingin kami bahas, teman-teman juga bisa menuliskan di kolom komentar ya. Semua referensi yang kami gunakan di video ini dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.